Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satura Rohendi, NIM 41520120048 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps untuk tugas pertemuan 9 untuk mata kuliah pengantar Cloud Computing. Baik, AWS Elastic Beanstalk sendiri merupakan layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan oleh Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum yang dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan IIS atau Windows Server. Kemudian, untuk AWS Elastic Beanstalk sendiri mempermudah pengembang dalam menerapkan dan mengelola aplikasi yang cepat di AWS Cloud. Pada penggunaan AWS Elastic Beanstalk, pengembang cukup mengunggah aplikasi mereka, dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani penerapan, detail penyediaan kapasitas, dan penyeimbangan beban atau load balancing, auto scaling, serta pemantauan atau monitoring health untuk aplikasi. Kemudian AWS sendiri memiliki beberapa fitur seperti tersedianya berbagai pilihan platform aplikasi seperti disebutkan sebelumnya, di mana untuk AWS Elastic Beanstalk sendiri terdiri dari beberapa aplikasi platform seperti Java, .NET, Node.js, PHP, Ruby, Python, Go, dan Docker. Kemudian fitur selanjutnya, tersedia berbagai opsi pengembangan atau development. Untuk fitur ini, di mana AWS Elastic Beanstalk dapat mendeploy atau menerapkan code pada AWS Elastic Beanstalk melalui AWS Management Console, Elastic Beanstalk Command Line Interface, kemudian Visual Studio, dan Eclipse. Kemudian fitur selanjutnya yaitu terdapatnya fitur monitoring untuk sebagai fitur pengawasan terhadap aplikasi yang dijalankan. Di sini untuk monitoring sendiri terdiri dari monitoring application health, kemudian monitoring logging dan tracking. Dimana untuk logging sendiri untuk menyimpan log-log yang dilakukan oleh aplikasi. Kemudian terdapatnya manajemen dan update, dimana pengembang dapat secara otomatis mengupdate ke versi terakhir dari AWS Elastic Beanstalk sendiri. Kemudian adanya fitur scaling, di mana untuk fitur scaling sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya yang digunakan oleh pengguna atau developer. Kemudian adanya customization. Untuk fitur customization, pada layanan AWS Elastic Beanstalk secara fleksibel memberikan kebebasan kepada pengguna dalam memilih resource AWS yang digunakan seperti EC2 instance. Kemudian fitur selanjutnya yaitu compliance, di mana untuk fitur compliance sendiri AWS Elastic Beanstalk menyesuaikan kriteria dengan untuk ISO, PCI, SOC 1, SOC 2, dan SOC 3 sesuai dengan kriteria HIPAA eligibility. Kemudian untuk
AWS Elastic Beanstalk sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti mudah untuk digunakan, di mana AWS Elastic Beanstalk sendiri untuk proses implementasinya cukup menggunakan AWS Management Console, Git, atau Integrated Development Environment atau IDE seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas, di mana Elastic Beanstalk sendiri menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola aplikasi atau platform untuk pengguna, sehingga pengguna tidak perlu memikirkan tentang kehandalan infrastruktur, di mana untuk infrastruktur sendiri merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan platform. Kemudian kelebihan selanjutnya tidak ada biaya tambahan untuk penggunaan layanan Elastic Beanstalk pada layanan cloud computing AWS, di mana pengguna hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi saja. Kemudian kelebihan selanjutnya penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan. Dengan adanya fitur scaling, Elastic Beanstalk secara otomatis dapat menaikkan dan menurunkan skala aplikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi menggunakan pengaturan auto scaling yang mudah digunakan. Kemudian kelebihan selanjutnya di mana AWS Elastic Beanstalk terdiri dari kumpulan perangkat lunak yang umum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, AWS Elastic Beanstalk dibangun menggunakan kumpulan perangkat lunak seperti Apache, HTTP Server untuk Node.js, PHP, dan Python, kemudian Passenger untuk Ruby, IIS 7.5, ya, kemudian untuk IIS 7.5 untuk .NET, dan Apache Tomcat untuk Java. Kemudian AWS Elastic Beanstalk juga memiliki kekurangan, yaitu terbatas pada kerangka kerja dan konfigurasi yang didukung oleh AWS, di mana untuk Elastic Beanstalk sendiri tidak memiliki cara bagaimana menerapkan aplikasi Go pada web server Nginx. Kemudian dokumentasi yang kurang baik, di mana pada saat terjadi pembaruan pada layanan cloud computing AWS hanya memberikan pemberitahuan pada pengguna akan terjadi pembaruan, tetapi AWS tidak mengatakan apa yang secara khusus berubah dalam konfigurasi yang dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan mengakibatkan pekerjaan tambahan untuk pengguna untuk mengetahui perubahan apa yang telah dilakukan. Kemudian kita masuk ke Azure Web Apps, di mana Azure Web Apps sendiri merupakan platform berbasis komputasi awan untuk situs web hosting yang dibuat dan dioperasikan oleh Microsoft. Azure Web Apps sendiri membuat dan menerapkan aplikasi web penting dengan cepat dalam skala besar. Azure Web Apps juga mendukung platform Windows dan Linux. Kemudian terdapat fitur built-in autoscale dan load balancing. Kemudian ketersediaan tinggi atau availability yang tinggi dengan fitur patch yang otomatis. Kemudian pengarahan berkelanjutan menggunakan Git, kemudian Team Foundation Server, GitHub, dan DevOps, dan juga mendukung WordPress, Umbraco, Joomla, dan Drupal. Kemudian untuk Azure Web Apps juga memiliki beberapa fitur, yaitu fitur auto scaling ataupun skalaan otomatis serta load balancing bawaan secara yang sudah tersedia di Azure Web Apps. Kemudian fitur selanjutnya yaitu mendukung WordPress, Umbraco, Joomla, dan Drupal. Lalu fitur selanjutnya yaitu availability yang tinggi dengan sistem auto patching, di mana dengan adanya auto patching sendiri dapat menghindari adanya bug pada sistem. Kemudian mendukung platform Windows dan Linux, di mana Azure sendiri memiliki basis pada platform Windows. Namun pada Azure Web Apps sendiri
mendukung platform Linux. Lalu Azure Web Apps juga memiliki kelebihan, yaitu proaktif dan responsif yang diberikan oleh layanan support, di mana Azure Web Apps dalam melakukan pelayanan support memiliki dokumentasi yang cukup bagus sehingga mempermudah pengguna dalam memahami sistem. Kemudian Azure Web Apps memiliki UI yang cukup mudah digunakan sehingga mempermudah pengguna dalam memahami tampilan dari Azure Web Apps dan kemudahan dalam menggunakan Azure Web Apps itu sendiri. Kemudian kelebihan selanjutnya dapat melakukan penyesuaian penggunaan sumber daya, di mana terdapatnya fitur built-in autoscale sehingga pengguna tidak perlu khawatir dalam penggunaan sumber daya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu sistem patching secara otomatis, di mana dengan adanya fitur ini sangat membantu pengguna dalam menghindari bug yang ada pada sistem. Kemudian untuk Azure Web Apps juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki pemrograman dalam membuat fungsi yang berbeda, di mana pada Azure Web Apps dalam pembuatan fungsi memiliki model pemrograman yang sedikit berbeda dibandingkan dengan aplikasi API pada umumnya. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu butuhnya penyesuaian, di mana pada Azure Web Apps dibutuhkan penyesuaian dikarenakan keseluruhan aplikasi yang ditawarkan merupakan aplikasi dari Microsoft, sehingga untuk memanfaatkannya secara efektif atau menggunakannya secara optimal dibutuhkan penyesuaian serta pembelajaran dalam penggunaan Azure Web Apps untuk melakukan adaptasi untuk kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Baik, untuk presentasi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.